Kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi jaminan bagi kami yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur. Oleh karena itu pagi ini Tuhan berkati persekutuan kami pagi ini. Pimpin, tuntun, sertai. Hadirlah Tuhan. Dari awal sampai akhir. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jalan keluar dalam hidup memperoleh jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Worship, bawa firman, yang pimpin doa, Bapak, bahkan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Pak John dengan Pak Kianli, Tuhan mengurapi mereka dengan roh yang luar biasa. Tuhan mengurapi kami, memimpin kami, dan setiap umat-Mu Tuhan yang bergabung, setiap member, biarlah diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah bergabung, 7 orang, biarlah kita angkat hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Dialah yang kita nantikan, kita rindukan. Biarlah Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Bapa. Ini permohonan kami pagi ini. Bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, sebagai bait kudus-Mu Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi dambaan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, yes Lord. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dari awal, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami
kami bawa korban pujian. Yes. Terima kasihnya ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, benar domba yang dikorbankan layak diterima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya, ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak diterima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 haleluya,
Engkau baik, keamatan sungguh baik. Haleluya. Engkaulah yang terutama dalam hidupku. Pusat pujian kami, pusat sembah kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari yang pria katakan, yang wanita berdoa. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari yang wanita nyanyikan, yang pria berdoa. Ya. Amin. Benar Tuhan. Biarlah Kau ditinggikan. Bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti kala, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makalah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, amin, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Hidupku walau ku tak tahu dan ku tak bertanya, dulu ku tak tahu Tuhan, tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Yes Lord. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya. Silakan hamba. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapak, betapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk berkumpul kembali Tuhan. Kami ingin Tuhan bersatu Tuhan dengan Engkau Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan yang memberkati hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Engkau juga membuka hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mengikuti Zoom Tuhan, buka hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh tertanam Tuhan. Boleh bertumbuh Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dan bungkus kami semua dalam darah-Mu yang kudus. Kami tahu dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, tembus ruang dan waktu Tuhan. Engkau akan mengurapi kami dan memberkati kami satu persatu Tuhan. Engkau berikan semua Tuhan, urapan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, taruh hamba-Mu itu, hamba-Mu ini Tuhan, paling bawah di dalam hadirat-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang nampak Tuhan, kemuliaan-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami buka di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih juga Pak John dan Pak Kiandi Tuhan yang sudah mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan. Hari ini kita akan ambil dari Yeremia 23. Saya akan membacakan dari pasal 1 sampai 5 saja Bapak Ibu. Janji Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan, ayat kedua. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat yang keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang kelima, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini, ayat pertama sudah sangat jelas ya, penuh dengan kehangatan Tuhan mengatakannya. Dengan tegas dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang senang dengan domba yang hilang atau berserak. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mencari domba yang hilang dan menyatukan yang berserakan. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pertobatan kepada bangsa Yehuda ini, kepada raja-raja, kepada imam.
yang dianggapnya kalau perjanjian lama itu nabi, raja dan imam itu adalah sebagai gembala. Yeremia mengingatkan untuk bangsa Yehuda kembali dan bertobat ke jalan Tuhan. Karena bangsa Yehuda sudah menyimpang, mereka menyembah berhala. Kenapa bangsa Yehuda menyembah berhala? Karena raja-raja mereka tidak menjadi pemimpin atau tidak menjadi gembala yang takut akan Tuhan. Mereka bukan pemimpin yang baik. Justru mereka membiarkan bangsa Yehuda ini menyembah berhala. Sedangkan tugas gembala atau pemimpin adalah membawa rakyatnya, membawa penduduknya untuk ke jalan yang benar. Tapi pada waktu zaman itu bangsa Yehuda menyembah berhala karena ada pembiaran dari rajanya, dari pemimpinnya. Ayat ketiga, di sini Allah menunjukkan kasih-Nya ya. Waktu ayat pertama dan kedua, Tuhan menegur dengan penuh dengan kehangatan. Di sini ayat ketiga, Allah pun penuh dengan menunjukkan kasih-Nya. Dikatakan, dan aku sendiri, Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku. Allah penuh dengan kasih. Allah mengumpulkan anak-anaknya yang masih mau bertobat, mengenal Yesus dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mau menyembah Allah yang benar, dikumpulkannya kambing dombaku. Lalu aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Janji Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mujizat akan menyertai. Firman Tuhan mengatakan, ini akan dikumpulkan kembali anak kambing dombaku, orang-orang yang percaya pada Allah dikumpulkan untuk diberkati. Ayat keempat. Maaf Ibu, Bapak Ibu. Ayat keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang menggembalakan mereka. Allah bukan hanya hangat dengan tegurannya kalau kita salah. Allah juga penuh dengan kasih. Tapi Allah juga memberi solusi, memberi jalan keluar kepada anak-anaknya. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seekor pun. Jadi Allah turut campur. Dengan kasih-Nya Allah turut campur mengangkat gembala-gembala yang baru, yang dapat memimpin, yang dapat membantu, yang dapat mendidik, yang dapat mengarahkan penduduk yang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Gembala yang membawakan mengajarkan suatu pertobatan, memberi makanan rohani yang sehat, berkata-kata yang baik, seorang gembala yang bertanggung jawab, yang tidak membiarkan satu ekor pun hilang. Gembala yang tidak membuat lagi menjadi takut dan terkejut. Lalu ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Janjinya Tuhan, iya dan amin. Tunas adil bagi Daud adalah Yesus sendiri, yang adalah gembala kita, teladan kita. Ia raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran. Kalau Yesus yang memimpin hidup kita, berarti adalah kebenaran di dalam hidup kita. Kalau ada kebenaran di dalam kita, pastinya ada ketentraman, pasti adanya kedamaian sejahtera. Saya akan bacakan di dalam kitab Yohanes ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Ini ya tadi ayat 5, tunas adil bagi Daud akan diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Seperti Yohanes ini,
mengatakan akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik menunjukkan, mengajarkan yang baik pada kita. Arti gembala mungkin kalau sekarang bisa dikatakan hamba Tuhan, tetapi sekalipun kita bukan pendeta, kita bisa meneladani Yesus, apa yang Yesus lakukan. Mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam sekeliling kita bisa membantu, bisa mengingatkan, bisa membimbing, bisa menguatkan, bisa memberi penghiburan kepada orang sekeliling kita. Kita menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk meneladani Yesus. Kita juga saya akan membacakan juga di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu, kita mau, bukan hanya kita sepihak yang mengenal Yesus, tapi kita juga mau dikenal Yesus. Di sini dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita mau, kalau dilihat dari ayat ini, begitu dekatnya gembala dengan dombanya. Kita mau, bukan hanya kita yang mengenal Tuhan, kita yang melayani Tuhan, rasanya kita udah full waktu kita udah semuanya buat Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Kita nggak mau, cuman hanya kita yang melakukan, tapi Tuhan nggak kenal kita, nggak tahu kita. Saya bacain ayat Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, maksudnya Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Kita mau apa yang kita lakukan, kita dengan kesungguhan hati kita. Kita mau melayani Tuhan, bukan karena pencitraan, bukan karena untuk dilihat orang, tapi kita mau sungguh-sungguh, kita mau melayani Tuhan, supaya kita nggak mau satu sisi aja kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak dikenal Tuhan. Ini ngomong gembala, saya juga akan membacakan dari Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan mengikuti seumur hidup dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan ini memberikan ketenangan kepada kita. Mungkin kita sering baca dan berulang-ulang, tapi kita mau membaca ini, perhatikan supaya kita dapat remahnya, bahwa di lembah kelam, bahwa kita di depan banyak masalah pun, kita dihadapkan begitu banyak masalah, tetapi Tuhan berikan ketenangan. Sekalipun dalam lembah, kita nggak pernah ditinggalin. Sekalipun kita banyak masalah, kita nggak pernah dibiarin. Karena gadamu, tongkatmu yang akan menghibur kita. Bapak Ibu yang penuh dengan kasih, kalau kita ikut bukan karena kita setia, kalau kita diantarkan Tuhan sampai hari ini, bukan karena kita sehat, karena kita hebat, semua itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Jangan juga kita mengikut karena kita mengejar mujizat, karena mujizat itu firman Tuhan mengatakan akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau sedikit memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Misalnya kita membeli kulkas.
pasti kita mau membeli kulkas yang eh, menurut kita brandnya pasti bagus, dan kita mungkin kalau kayak ibu-ibu kita mau carinya yang yang muat kulkasnya yang muat banyak gitu ya makanannya ya. Setelah kita beli kulkas, kita taruh di rumah. Berikutnya, langkah berikutnya kita akan membeli makanan segar ya, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, susu dan segala keperluan keluarga ya. Tapi kita masukkan ke dalam kulkas. Berapa hari kemudian kita buka kulkasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kulkasnya bau dan semuanya berbusuk. Karena apa? Kita tidak mencolok kepada sumbernya. Kita tidak colok ke listrik. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Kulkaskah kita, makanankah kita, kalau kita tidak tercolok, kita tidak terkonek kepada sumber kehidupan kita, yang ada adalah kepahitan, kebencian, dan kemarahan. Kulkas pun kalau dicolok, dia tidak berfungsi, dia hanya mendinginkan dirinya sendiri. Makanan pun kalau cuma di luar, itu tidak akan kuat lama. Tapi sebaliknya, makanan ditaruh dalam kulkas, tidak terkonek, juga nothing, nggak ada apa-apanya. Yang ada cuma kepahitan, yang ada cuma kebencian. Tapi kita membutuhkan, kulkas ini membutuhkan colokan kecil. Kulkas yang besar hanya membutuhkan colokan yang kecil untuk memiliki power, untuk memiliki bisa berguna. Kita pun begitu. Kita membutuhkan Yesus yang mungkin tidak terlihat dalam kehidupan kita, tapi kita membutuhkan Yesus karena kita di dalam Yesus kita memiliki power sebesar apapun masalah kita. Kalau kita memiliki power, kalau kita memiliki kekuatan Allah, kita akan menghadapinya. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya? Kita nggak pernah tahu pekerjaan Allah. Karena pada waktu kita percaya, pada waktu kulkas itu mempercayakan diri untuk dicolok, itu ada kekuatan besar, ada power. Setelah kulkas itu menjadi dingin, makanan itu menjadi masuk, bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa makan kita buah segar, kita bisa memasak, mengolah makanan dengan makanan yang segar. Pada waktu dicolok, kulkaskah kita, makanankah kita? Kulkas sebesar apapun hanya membutuhkan satu kekuatan, yaitu Allah. Bapak, Ibu yang terkasih, seorang Daud, dia tidak memperhitungkan bagaimana kuatnya, bagaimana besarnya. Dia tidak pernah mengukur si Goliat punya kekuatan. Tapi si Daud cuma tahu Allahnya. Allah pada waktu Daud menyerahkan, pada waktu Daud percaya kekuatan Allah ada di pihak dia, itu ada power yang besar. Dia tidak melihat lagi si Goliat yang sebesar apa itu, yang sudah mengalahkan berapa banyak. Dia tidak melihat lagi itu, tapi dia melihat ada kekuatan Allah yang luar biasa. Bukankah kita juga harus mencontoh seperti Daud ini, yang tidak melihat berapa besar masalah yang sedang kita hadapi. Bukan berarti saya tidak ada masalah, saya juga menghadapi banyak masalah, tetapi kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus, karena kita tahu pada waktu kita terkonek dengan Allah, pada waktu kita terkonek dengan Yesus, pada waktu kita mau berserah pada Yesus, pada waktu mau lutut kita bertelut di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang besar yang kita tidak pernah tahu. Kok kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kok kita bisa melewati semua ini? Karena ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Karena ada gembala yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menghadapi semua. Dan juga kita ingat, sebesar apapun kulkas itu, tanpa dicolok dengan kekuatan yang kecil, semuanya tidak ada artinya. Makanan tidak akan pernah kuat. Demikian juga kita tidak akan kuat tanpa kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya minta maaf kalau saya salah dalam sharing mengenai gembala dan domba. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Engkau telah mengajarkan kami
bahwa kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa gagal, kami tidak bisa berdiri, kami tidak bisa menghadapi apapun Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya seperti kulkas yang tidak dicolok Tuhan, kalau tanpamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah memilih kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, mengumpulkan kami Tuhan setiap pagi Tuhan untuk menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami ingin seperti Maria yang duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami, dan perbaiki hati dan pikiran kami Tuhan, hidup kami. Biar kami selalu menjadi berkat Tuhan, menjadi makanan yang segar Tuhan, menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah terbatas Tuhan. Biarlah firman Tuhan, Tuhan yang sederhana ini Tuhan boleh tertanam dan tertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeni atas sharing firman Tuhan yang disampaikan, dan terima kasih Pak Sudarius untuk puji-pujian yang dinaikkan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita baca di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar ini, dengan kesehatan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tak habis-habisnya. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perundingan perdana Rusia dan Ukraina yang belum dapat menghasilkan kata sepakat. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memampukan kedua negara ini untuk berdamai, agar tidak ada lagi korban sipil maupun militer, Bapak, tidak akan terus bertambah, dan juga agar perdamaian dunia dapat tercapai, Bapak, dan tidak mengancam stabilitas kawasan Eropa maupun seluruh dunia ya Bapak. Kami menyadari Bapak bahwa tidak ada keberuntungan yang kami dapat atau hal yang baik yang kami dapat dari perang Bapak. Biarkan hal itu juga boleh disadari Bapak oleh para pemimpin di Rusia dan Ukraina Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk terutama untuk orang Kristen yang ada di sana Bapak, untuk dapat terus mendoakan bangsa mereka Bapak, dan juga untuk seluruh masyarakat ya Bapak. Harus kuat ya Bapak, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan ya Bapak untuk mereka yang sedang sakit Bapak. Juga Bapak Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak, memberikan kekuatan Bapak juga untuk mereka yang harus mengikuti wajib militer dan berperang untuk negaranya. Tuhan berkati ya Bapak keluarga mereka, dan Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemindahan ibu kota yang dieksekusi oleh Presiden Jokowi Bapak, agar bisa terwujud ya Bapak, karena rencana pemindahan ibu kota baru ini sudah lama digagas dan dikaji pada zaman era Presiden Soekarno dan Soeharto ya Bapak. Kami berdoa Bapak, jikalau ini memang waktunya Tuhan, jikalau ini memang Tuhan izinkan Bapak, biarkan hal ini boleh terjadi di bawah pemerintahan Bapak Jokowi ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan turun tangan dan memberkati ya Bapak. Biarkanlah jikalau ini memang dari Tuhan, Tuhan sendiri akan cukupkan semua yang dibutuhkan ya Bapak, baik sumber daya manusianya maupun juga keuangan yang dibutuhkan Bapak, agar semua bisa berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah bangsa kami Bapak, lewat ibu kota yang baru nanti Bapak. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini berdoa ya Bapak, agar Indonesia, negara yang kami cintai ini dapat terlepas ya Bapak dari agenda terselubung oleh para elit globalis ya Bapak, melalui berbagai bantuan pinjaman yang diberikan oleh luar negeri Bapak, dan kemudian mereka meminta syarat ya Bapak agar mereka bisa mendikte kebijakan pemerintah Bapak dan mengendalikan sumber daya alam di Indonesia. Kami berdoa Bapak agar para pemimpin Indonesia, Bapak Jokowi dan jajarannya juga Bapak, diberikan hikmat mahrifat ya Bapak, sehingga mereka bisa mengerti Bapak dan bisa membuat strategi yang baik ya Bapak, agar Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat ya Bapak, yang tidak mau didikte oleh negara manapun juga ya Bapak, dan kami boleh menjadi negara
yang bisa mengandalkan sumber daya alam yang Tuhan berikan buat kami ya Bapak. Karena kami sangat kaya akan sumber daya alam ya Bapak. Dan Tuhan sendiri akan memberikan orang-orang pintar ya Bapak, anak-anak bangsa, anak-anak negeri ya Bapak, untuk bisa mengelolanya dan bisa memanfaatkan semua sumber daya alam itu untuk menambah kekayaan Indonesia ya Bapak, agar kami menjadi negara yang mandiri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapak untuk seluruh rakyat Indonesia ya Bapak, agar kami semua boleh dipersatukan dan tidak terpecah belah ya Bapak, baik oleh apapun itu ya Bapak, terutama oleh ideologi-ideologi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya hati Tuhan ada di bangsa ini. Kami percaya masih ada anak-anak bangsa yang mau berdoa, mau bersyafaat untuk bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mohon ampunan dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan pemerintah kami. Kami percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih buat doa yang dinaikkan Bu Flora. Kita percaya apa yang kita minta terjadi saat ini. Baik, terima kasih juga buat Bu Yeni telah menyampaikan kebenaran firman. Saya hanya ditugaskan untuk membangun sebuah kesimpulan saja dari renungan yang sudah kita dengar. Yeremia 23 berisikan teguran, ya, teguran dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Jadi menegur kesalahan orang lain itu tidak mudah memang. Apalagi kalau orang itu rekan kita sendiri dan bahkan dia adalah seorang rohaniwan. Itu tidak mudah. Bagi Yeremia itu juga masalah, saudara. Karena Yeremia harus menyampaikan murka Allah dan penghukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada para pemimpin agama, pemuka-pemuka agama, para rahib, imam, yang adalah rekan kerjanya sendiri. Kalau saudara bisa lihat di ayat yang ke-9, dan Allah akan menghakimi para hamba-hambanya yang jahat, yang mengacau balaukan kehidupan umat, di ayat 1 sampai ayat 2b. Dengan pernyataan dan nubuat-nubuat palsu yang disampaikan oleh para hamba-hamba, para pemimpin, para nabi. Mereka menyatakan bahwa Allah itu tidak akan menghukum semua perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-16, 17. Akibatnya, di ayat yang ke-10, 11, di mana kehidupan umat Tuhan pada waktu itu menjadi liar dan semakin rusak, menjauh dari Tuhan. Mereka tidak bisa lagi membedakan gaya hidup umat Allah dengan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, para nabi ini bukan hamba Tuhan sejati. Karena mereka tidak pernah menerima firman Tuhan, tetapi mereka berkata, itu firman Tuhan. Nah, kalau ada dalam kehidupan nyata saat ini seperti ini, itu bukan hamba Tuhan. Itu bukan firman Tuhan yang dia terima, tetapi firmanku yang disampaikan, firmannya sendiri. Ayat 18, ayat 21, 22 di situ. Yang kedua, berita yang mereka umat Israel itu terima adalah nubuatan palsu, nubuat-nubuat palsu yang semata-mata rancangannya adalah tipu daya di ayat 25 sampai 30. Karena tujuannya hanya untuk menyenangkan umat, menyenangkan telinga yang mendengar. Tetapi sebenarnya membunuh, membinasakan kerohanian, bahkan kehidupan setiap umat yang mendengar. Oleh karena itu Tuhan mencabut mereka dari posisi nabi. Mereka tidak lagi boleh menyebut sabda Tuhan.
Seakan-akan Tuhan memang berfirman melalui mereka. Di ayat 33 sampai 40. Mereka akan digantikan pemimpin-pemimpin baru yang setia mengembalakan umat Tuhan. Di ayat yang keempat, kalau Bapak Ibu bisa membaca di sana. Nah, kelak akan datang Gembala Agung. Jadi ini nubuatan tentang tunas Daud, yaitu Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang disebut sebagai tunas Daud, sebagai Gembala Agung yang benar, ya, memberikan kehidupan. Di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 itu bicara nubuatan mengenai pribadi Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Jadi penghukuman Tuhan juga akan dinyatakan kepada pemimpin-pemimpin jemaat masa kini yang membelot, yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tapi justru dia mencari memenuhi pemenuhan kebutuhan keduniawiannya, memperkaya diri. Ya sudah kaya, ingin kaya. Ini mereka akan berhadapan dengan Sang Guru Agung, Gembala Agung. Nah, orang-orang seperti ini adalah mereka yang telah menipu jemaat dengan khotbah-khotbah yang meninabobokan umat. Khotbah-khotbah tentang berkat finansial, berkat jasmani. Memang kita butuh itu. Tapi fokus pemberitaan kita bukan itu. Karena berkat-berkat finansial, penghidupan yang layak itu bagian dari bonus. Yang utama adalah berita Injil Kristus harus disampaikan untuk memerdekakan, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan keadaan mereka yang terjerat oleh kuasa dosa, kuasa si jahat, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan keadaan mereka, dan membawa mereka kepada pertobatan yang sesungguhnya. Mereka dapat menyadari akan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Jadi kita tidak mengkhotbahkan hal-hal yang memutarbalikkan tujuan Injil itu diberitakan. Lebih celaka lagi kalau para pemimpin itu justru memanipulasi umat untuk memperkaya diri. Kita harus meneladani Kristus sebagai Gembala Agung kita, sebagai pemimpin kita. Kita harus menjadikan dia sebagai sentral pemberitaan kita, sebagai soko guru, sebagai teladan bagi kita. Camkan bahwa Gembala Agung akan datang dan menghakimi. Jadi Yehezkiel 34 ayat 10 berkata bahwa Gembala Agung akan datang sebagai hakim. Dan bahkan dia akan menghakimi gembala yang memalsukan dan menyesatkan, memalsukan Injil dan menyesatkan banyak domba-domba Allah. Sehingga waktunya nanti kita akan melihat bahwa setiap orang di pengadilan terakhir akan mempertanggungjawabkan tugas, tanggung jawab, karunia yang kita terima dari Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah berita celaka. Celakalah mereka yang diperintahkan untuk mengembalakan umat Allah, dan berpura-pura mereka yang dipercayakan itu berpura-pura lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun justru mereka berusaha menghindar dan menjauh dari kebenaran, menjauh dari Allah. Lalu orang kalau sudah jauh dari Allah, tentunya pesan yang dia sampaikan bukan lagi berisikan pesan dari Allah. Walaupun itu firman, tapi pesan-pesan yang ia sampaikan itu berasal dari pengetahuannya sendiri, dari keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Pesan-pesan yang disampaikan itu tidak lagi memiliki otoritas firman Allah
yang hidup. Jadi firman yang disampaikan itu mati, kering, hampa. Karena apa? Karena Allah tidak mengakui kenabiannya. Allah tidak lagi mengakui dia sebagai hamba Allah. Nah, kalau Allah sudah tidak mengakui dia lagi sebagai hamba, maka otoritas, kuasa, dan pengurapan hamba itu tidak akan berfungsi. Sehingga apa saja yang dia katakan ya dia normatif saja. Informasi, khotbah seperti ya kata-kata biasa aja, tidak punya kuasa, tidak punya urapan. Oleh karena itu, waktunya buat kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di hari terakhir, persiapkan diri kita dengan cara apa? Supaya kita tidak disesatkan oleh berbagai angin pengajaran yang muncul hari-hari ini. Baca firman, belajar firman. Karena yang belajar firman itu tidak hanya mereka yang harus masuk sekolah teologi. Ya, kalau memang kita punya kesempatan, waktu, dan uang, kenapa enggak? Perdalam pengetahuan firman kita. Tentunya dengan memulainya melalui usaha tiap hari. Ya, usaha sendiri. Bangun hubungan, bangun mezbah, bangun perenungan pribadi, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa worship, doa, baca firman. Maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengetahuan, penjelasan, pengertian-pengertian baru tentang apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Karena janji Tuhan buat kita hari ini, bahwa akan ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang akan Tuhan ajarkan kepada kita. Pertanyaannya, mau tidak kita menerima rahasia itu? Berbahagialah setiap kita member TDP yang ikut bersama-sama dalam doa pagi ini, Jumat hari ini. Saya percaya bagian ini, doa pagi Zoom ini bukan sebuah rutinitas, tapi betul-betul sebagai kebutuhan manusia rohani kita, ingin mengalami kedekatan dan kelekatan dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini, biarlah firman ini boleh menggugah, supaya kita tidak digugah oleh firman ini, jadilah pribadi yang nurut, manut, taat sama Tuhan. Biarlah kebenaran ini mulai memerdekakan dan memberikan tambahan penjelasan dari apa yang sudah kita terima dari Ibu Yeni tadi. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Pak Kiandi. Silakan Pak Kiandi. Ya, suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran, Pak. Oh, dengar ya? Kalau nggak pakai handset, jadi takutnya nggak kedengaran gitu. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang mau didoakan kembali, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya mohon Pak Sudarius kembali untuk mendoakan teman-teman yang lain. Ini ada permohonan doa. Kalian doa berkat ya Pak Sudarius. Siap. Silakan Pak Sudarius. Ada pokok doa kah? Ada Pak. Baik. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri doa pagi kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah setiap pagi saat Tuhan membangunkan kami menganggap tidak sebagai sebuah rutinitas. Biarlah ini boleh menjadi habit kami, kebiasaan kami untuk memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepada Tuhan. Pujian, pengagungan, doa syafaat yang sudah dinaikkan, ditaruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Naik sebagai dupa yang berbau harum, dan kami sudah menerima jawabannya. Firman-Nya mengingatkan kami pagi ini Tuhan, untuk kami berhati-hati, di mana kami diajarkan, diarahkan untuk lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saatnya Bapa sebelum kami akhiri doa pagi kami membawa Tuhan Yesus, Pak Andi, Pak Amin Sanjaya, adik dari Ibu Deborah Yusta,
Tuhan, Engkau jamah trombositnya, jamah sel darah merahnya, biar boleh naik kembali dan normal di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mujizat kesembuhan kreatif masih ada sampai hari ini. Dan kami juga menyerahkan Pak Erwin Koko Budebora Yusta yang kakinya masih sakit. Tuhan, Engkau yang membuat tubuh kami begitu sempurna. Seluruh sistem saraf sendi, otot-otot, persendian, urat-urat, semua bekerja aktif. Aliran darah dalam tubuh bergerak dengan baik dan sempurna. Oleh bilur-bilur Yesus, Pak Amin sudah dipulihkan trombositnya. Pak Erwin, biarlah kakinya pulih kembali. Seluruh fungsi otot, peredaran darah, semuanya pulih kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Heri, Adi, Bu Christine, Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat kesembuhan kreatif masih ada buat Pak Heri, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Vano, anak dari Bu Flora. Supaya dapat diterima di Universitas Udayana. Dan Fidel yang sedang sakit. Biarlah Tuhan mendengar seruan Bu Flora. Memulihkan kesehatan Fidel. Dan memberikan kelancaran dan mujizat terjadi. Vano dapat diterima di Udayana Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan nyata bagi Bu Flora secara khusus. Dan buat kami semua Tuhan. Kami percaya apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan hari ini. Kami sudah menerima dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kedangkan tangan kasih-Mu dan berkati umat-Mu. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu segala berkat Shalom. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya mulai dari sekarang sampai parousia Tuhan datang di awan-awan permai menjemput gereja. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Pastor Darius, Darius. makasih Bu Yeni, Terima kasih Stanley. Terima kasih Pastor Dari. Terima kasih Ibu Yeni, terima Terima kasih kasih Bu Tuhan Yesus Dora. memberkati kita Tuhan semua, memberkati Pak semuanya. Yahri, Terima Pak kasih. John. Makasih. Doakan. Oke, Bapak Ibu kita buka kameranya. Yuk kita Terima kasih. foto bersama. Boleh minta tolong Pak John Ferry? Ya baik, Pak Kianli. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Berikan senyum yang terbaik pagi hari ini untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Terima semuanya. Memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Pastor Kelly, terima kasih. Memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kianli. Saya 1, 2, 3.